Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Mimbar Gemar Online edisi hari ini 30 Januari 2023, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang memberikan inspirasi bagi saya, di mana kali ini ayat tersebut terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-24 sampai 48, di mana di sini mengisahkan lanjutan dari cerita pertemuan Petrus dengan Kornelius, di mana setelah Petrus mendapat penglihatan sebanyak 3 kali tentang utusan dari Kornelius, Petrus pun menerima utusan itu dan ikut mereka untuk bertemu Kornelius. Setelah perjalanan, Petrus pun bertemu dengan Kornelius di Kaisarea, dan Kornelius yang sedang menantikan mereka pun menyambut sambil tersungkur di depan kaki Petrus. Ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan Kornelius dan berkata, "Bangunlah, aku hanya seorang manusia saja." Setelah Petrus masuk ke dalam Kornelius dan bertemu dengan banyak orang-orang di rumah Kornelius, Petrus pun berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari." Lalu Petrus pun ingin mengetahui cerita dari sisi Kornelius yang pada akhirnya bisa mempertemukan mereka. Lalu setelah mendengarkan cerita itu, Petrus pun berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Nah, dari sedikit cerita tentang pertemuan Petrus dengan Kornelius ini, ada satu hal yang bisa saya pelajari dan saya simpulkan, bahwa apabila kita lihat di zaman dahulu ya, sepertinya masih ada adat istiadat di mana sebuah golongan atau sebuah bangsa itu memisahkan dari yang lainnya, di mana mungkin seperti yang disampaikan Petrus, di mana aku orang Yahudi tidak boleh berkumpul dengan orang-orang dari bangsa lain, dari ras lain, karena mungkin memiliki kebudayaan, kepercayaan yang berbeda. Namun setelah Petrus bertemu dengan Yesus, belajar tentang kehidupan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus,
di mana ia secara langsung selama beberapa waktu hidup bersama dengan Yesus menyaksikan segala keajaiban kasih karunia kuasanya, Petrus pun akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa keselamatan yang diberikan dari Tuhan itu tidak hanya untuk orang Yahudi saja pada waktu itu, namun Allah Tuhan Yesus berkehendak bahwa keselamatan itu bisa disebarluaskan, bisa diterima, bisa didapatkan oleh semua bangsa, semua masyarakat, semua orang yang ada di dunia ini. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa dalam kehidupan sekarang ini Tuhan pun tetap memiliki tujuan yang sama, di mana keselamatan itu tidak hanya didapatkan, tidak hanya diterima oleh orang-orang Kristen saja, namun sebenarnya, atau orang-orang yang percaya saja, namun sebenarnya Tuhan memiliki kehendak bahwa sebisa mungkin, sebanyak mungkin, atau bahkan seluruh penduduk, seluruh orang yang ada di dunia ini nantinya bisa terselamatkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru. Nah, maka dari itu hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita tidak merasa menjadi sosok yang istilahnya elitis seperti itu ya, atau menganggap bahwa diri kita spesial, khusus, berbeda dari orang-orang yang lain, atau kita memandang orang-orang yang memiliki kepercayaan di luar Kristus, di luar Kristen itu sebagai pihak-pihak yang harus dihindari. Justru karena kita sudah menjadi sosok umat yang dipilih oleh Tuhan, maka hendaknya keselamatan itu tidak hanya berhenti pada diri kita saja. Hendaknya keselamatan itu tidak hanya berhenti pada keluarga kita saja, hanya pada golongan gereja kita saja, namun melalui kita pribadi, secara pribadi, keselamatan itu bisa tersebar, bisa disebarluaskan melalui perkataan kita, melalui tindakan kita dimanapun kita berada. Tidak hanya saat kita di golongan keluarga kita yang mungkin juga sama-sama Kristen, di golongan gereja yang sama-sama Kristen, namun bisa di luar itu, di tempat kita berkomunitas, di tempat kita bekerja, di tempat kita bersekolah, kuliah. Nah, justru dari situlah kita diberikan kesempatan untuk Tuhan, supaya kita yang saat ini di dunia modern ini bisa dibilang sebagai saksi-saksi Kristus ya, dimana melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita tunjukkan di hadapan orang-orang, terutama mereka yang belum benar-benar menerima Kristus sebagai juru selamat mereka itu bisa melihat, oh ternyata seperti ini ya orang yang sudah percaya Yesus, sehingga bisa membuat mereka untuk penasaran dan akhirnya mungkin dengan kasih karunia Tuhan bisa membuka hati dan menerima Yesus. Nah, di sini tentunya bagaimana kita bisa mengetahui kapan kita harus mengambil langkah, kapan kita harus mengambil keputusan untuk misalnya merangkul, menyaksikan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang di luar kalangan kita. Tentunya tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Kita harus belajar hari demi hari sepanjang hidup kita melalui sebuah prasarana yang sudah disediakan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya, melalui ayat-ayat, perkataan-perkataan Yesus yang sudah tercantum dalam Alkitab yang kita miliki, di mana kita bisa belajar untuk bisa mengerti, mengetahui apa kehendak Tuhan, apa langkah yang harus kita ambil, kapan kita harus melangkah. Melalui firman itu, melalui firman yang kita pelajari, maka Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan bekerja untuk menuntun kita, memberitahu apa langkah yang harus kita ambil, kapan kita harus menyatakan
keselamatan itu kepada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Kristus. Seperti halnya Petrus yang pada awalnya mungkin ragu-ragu karena melalui penglihatan yang diberikan Tuhan bahkan sampai 3 kali ada perumpamaan di mana Petrus harus memakan sesuatu yang menurut aturan Yahudi itu haram. Kita pun mungkin pada suatu waktu dalam hidup kita akan ditempatkan pada situasi yang menurut kita pribadi itu di luar pemahaman kita, di luar keyakinan kita. Kita akan ditaruh di situasi yang menurut kita itu situasi yang tidak baik lah, menurut ajaran Kristiani tidak baik, menurut pemahaman kita pribadi tidak baik. Namun apabila kita memiliki pegangan yang teguh, yang kuat akan firman Tuhan, di situ bisa saja kita akan mengambil kesimpulan, mengambil keputusan bahwa muncul pemikiran seperti, oh ini kesempatan untuk aku menyaksikan kasih karunia Tuhan, oh ini kesempatan supaya aku bisa meraih mereka yang belum memiliki keselamatan yang dari Tuhan, belum memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah di situ akhirnya kita pun bisa menjadi alat-alat Tuhan, saksi Tuhan untuk menyelamatkan umatnya seperti yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa menyebarkan berita keselamatan ini ke seluruh penjuru bumi. Nah, di sini pada akhirnya satu hal yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa hendaknya kita tidak jemu-jemu untuk belajar akan firman Tuhan, karena dari firman ini kita pun akan bisa tahu, bisa memahami, bisa mengerti kapan Tuhan berkehendak supaya kita mengambil langkah, mengambil aksi untuk bisa menyelamatkan mereka, sesama kita, saudara kita yang masih di luar Tuhan, supaya pada akhirnya mereka diselamatkan, dan melalui kita kasih karunia keselamatan dari Tuhan itu bisa terpancarkan dan tersalurkan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Demikian sebagian dari firman yang bisa saya bagikan, kiranya bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk semakin bertumbuh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang mengajarkan kita untuk senantiasa belajar akan firman-Mu supaya kita bisa mengerti di saat kami berada dalam situasi yang mungkin bagi kami itu tidak sesuai dengan yang kami percaya. Kita berada dalam lingkungan yang kurang sesuai dengan apa yang kami yakini, di mana lingkungan itu mungkin merupakan lingkungan yang menurut pemahaman kami itu jelek, memiliki pengaruh buruk, dan masih di luar Engkau Tuhan. Namun kami rindu untuk memiliki pemahaman supaya kami bisa mengambil langkah yang tepat di saat kami berada dalam situasi-situasi yang kurang mendukung itu Tuhan. Maka dari itu kiranya Engkau berkenan untuk memberikan hikmat kebijaksanaan-Mu kepada kami, supaya kami bisa semakin mengerti bagaimana kami mengambil langkah dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya melalui kami Bapa, karya keselamatan bisa terpancarkan kepada saudara-saudara kami yang masih di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama hari ini dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Gemar pada hari ini. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa di mimbar Gemar berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.